Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1, Perikanan B. Di sini akan membahas materi mengenai simbiotik, yang mana anggota kelompok 1 yaitu Resvia Anissa Ayuda Vivarani dengan NPM akhir 42, Togi Martin Panjaitan dengan NPM akhir 43, Hasri Hakinia Dewi dengan NPM akhir 44, Jasmine Priyanka Budiono dengan NPM akhir 45, Rifki Wahyudi dengan NPM akhir 46, Givari Azana Yudawan dengan NPM akhir 47, dan yang terakhir yaitu Azhara Islamiati dengan NPM 82. Adapun landasan teori pembahasan simbiotik hari ini yaitu kegiatan perikanan tidak lepas dari peran mikroba, baik itu mikroba yang menguntungkan maupun yang merugikan. Selanjutnya yaitu salah satu pemanfaatan dari mikroba adalah pembuatan simbiotik. Istilah simbiotik merujuk pada probiotik dan prebiotik yang diaplikasikan secara bersama-sama. Simbiotik merupakan kombinasi seimbang antara probiotik dan prebiotik dalam mendukung sintasan dan pertumbuhan bakteri yang menguntungkan dalam saluran pencernaan makhluk hidup. Apa itu probiotik dan prebiotik? Probiotik adalah mikroba hidup yang memberi pengaruh menguntungkan bagi inang dengan memodifikasi komunitas mikroba. Probiotik berperan dalam pembentukan kembali keseimbangan mikroflora usus, memperbaiki ketahanan kolonisasi, mempertahankan serum kolesterol, menghambat mutagenesis, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, memetabolisme laktosa, meningkatkan absorpsi kalsium, dan membantu sintesis vitamin dan protein. Prebiotik adalah bahan pangan yang tidak dapat dicerna inang, namun memberi efek menguntungkan dengan merangsang pertumbuhan dan aktivitas bakteri yang menguntungkan di dalam usus. Prebiotik dapat menstimulasi mikroflora usus sehingga mempunyai efek kesehatan. Bahan makanan yang banyak dikembangkan sebagai prebiotik adalah oligosakarida yang mengandung fruktosa, silosa, soya, galaktosa, glukosa, dan manosa. Kriteria komponen makanan yang termasuk ke dalam prebiotik adalah tahan terhadap keasaman lambung, tidak dapat dihidrolisis oleh enzim mamalia, tidak dapat diserap di saluran cerna bagian atas, dapat difermentasi oleh mikroflora saluran cerna, serta secara selektif dapat menstimulasi pertumbuhan atau aktivitas bakteri saluran cerna, sehingga dapat menimbulkan efek kesehatan yang menguntungkan. Salah satu komponen prebiotik yang paling dikenal adalah NDO atau non-digestible oligosaccharide. Mekanisme simbiotik. Pembuatan simbiotik dilakukan dengan mencampurkan probiotik 1% dan prebiotik 2% pada pakan yang diberikan. Simbiotik dapat meningkatkan efisiensi penggunaan pakan dengan menekan kompetisi antara host-pest dan mikroba dalam usus dengan beberapa mekanisme yang telah disebutkan di atas. Cara kerja simbiotik serta mekanisme kerja prebiotik dan probiotik dalam meningkatkan daya tahan usus antara lain dengan mengubah lingkungan saluran usus baik pH ataupun kadar oksigennya, berkompetisi dengan bakteri jahat dalam mengambil nutrisi, merangsang pengeluaran cairan usus yang berguna untuk pencernaan, memproduksi zat antibakteri, dan terakhir berkompetisi dengan bakteri jahat untuk menempel di lapisan usus hingga mengurangi kesempatan untuk bakteri jahat berkembang biak. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada manfaat simbiotik. Manfaat dari pemberitaan simbiotik itu merupakan manfaat gabungan dari aplikasi probiotik dan prebiotik secara bersama-sama. Ini dikarenakan konsumsi probiotik umumnya itu sangat spesifik, sedangkan prebiotik tidak dapat dimanfaatkan oleh organisme secara langsung. Nah, jikalau kita membuat simbiotik yang merupakan aplikasi dari probiotik dan prebiotik secara bersamaan, maka akan menimbulkan manfaat sebagai demikian. Di sini ada meningkatkan sintasan. Sintasan adalah sulfiparet dari organisme, di mana yang bekerja lebih adalah di sini probiotiknya sendiri, karena probiotik yang mengkonsumsi dalam jumlah yang cukup akan memberikan manfaat kesehatan bagi organisme yang mengkonsumsinya. Lalu selanjutnya ada tingkat pertambahan bobot tubuh dan laju pertumbuhan keharian. Ini dikarenakan
adanya modifikasi dari sisi enzim, protein, dan sebagainya yang berhubungan dari pengaplikasian simbiotik pada organisme. Selanjutnya ada meningkatkan performa pertumbuhan meliputi efisiensi pakan dan rasio konversi pakan. Dalam bidang budidaya, jika kita memanfaatkan simbiotik secara berkelanjutan, organisme akan lebih sehat. Dengan demikian, kita akan mengurangi penggunaan pakan dan akan menghemat biaya pakan secara umum. Lalu selanjutnya adalah meningkatkan respons imun karena prebiotik dan probiotik sendiri itu menggunakan mikroorganisme yang mana bisa saja mikroorganisme ini adalah bakteri tertentu yang dapat meningkatkan antibodi. Lalu selanjutnya ada resistensi terhadap infeksi patogen pada inang. Nah, ini juga berhubungan dengan meningkatkan respon imun dan karena simbiotik sendiri dapat memacu pertumbuhan bakteri, termasuk bakteri baik yang dapat mencegah infeksi patogen pada inang. Nah, contoh pengaplikasiannya adalah pada pemberian probiotik Saccharomyces cerevisiae dan prebiotik Managolus corrida melalui pakan pada pemeliharaan ikan patin. Nah, dampaknya adalah meningkatkan kinerja pertumbuhan ikan patin, dia akan menjadi lebih konversi pakannya lebih efisien, lalu dia akan tumbuh lebih cepat dan juga akan menimbulkan efektivitas harian pakan, laju pertumbuhan harian ikan patin menjadi lebih menguntungkan dari segi budidaya dan aquaculture. Simbiotik perikanan. Salah satu alternatif pengendalian untuk mengatasi serangan penyakit patogen perikanan adalah penggunaan probiotik, prebiotik, dan simbiotik. Bakteri probiotik memberikan pengaruh baik pada organisme budidaya karena dapat memodifikasi komunitas mikroba, memperbaiki nilai nutrisi, memperbaiki respons inang terhadap penyakit, memperbaiki kualitas lingkungan, serta dapat meningkatkan respons imun. Thank you.